Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ilayhi natubu wa nastaghfiruh wa ilayhil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fa'usikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak ada kata-kata yang paling indah pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah, hanya karena taufik dan hidayah Allah semata kita dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nurul Ula Sudan 11 Februari tahun 2022 berketepatan 10 Rajab 1443 Hijriah. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengajak sidang Jumat agar selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa yang dilandasi oleh ilmu, iman dan amal menurut pedoman Al-Qur'an dan hadis junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam telah berikrar yang berbunyi sebagai berikut: Allah adalah sembahan kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kami, dan Al-Qur'an sebagai kitab suci kami. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka dari itu pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan apa saja adab dan wajib kita kepada kitab suci Al-Qur'anul Karim. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an antara lain, yang pertama, membacanya. Setiap muslim yang baik tentu saja memiliki kecintaan terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu, mereka sering membacanya secara berulang-ulang setiap hari. Pendek kata, tiada hari tanpa tilawatil Quran. Sebagaimana yang telah
ditegaskan dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagi mereka yang lidahnya masih keluh atau sulit, tetapi mereka tidak mudah putus asa, maka ia kelak akan mendapatkan balasan yang sangat menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, an Aisyah qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran isnan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran sedang ia membacanya dengan mahir, ia akan ditempatkan bersama para utusan Allah yang mulia dan baik. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata dengan sulit dan berat, baginya ada 2 ganjaran pahala, yaitu pahala dari membaca Al-Quran. Yang kedua ialah membaca karena kesungguhannya melawan kesulitan lidahnya yang berat. Hal ini menunjukkan Allah adil, Allah terhadap apa yang dibuat oleh hambanya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi selain membaca dalam pengertian melafadzkan huruf-huruf Al-Quran, seorang muslim diharapkan agar mau yang kedua, yaitu merenungkan dan memahami isi Al-Quran. Sebab dengan merenungi dan memahami Al-Quran, insya Allah kita dapat terbuka menerima pengarahan Al-Quran. Al-Kisah dari tamsil perumpamaan yang tertera dalam Al-Quran. Allah telah memperingatkan dengan tegas, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak merenungi dan memahami Al-Quran, atau hati mereka telah tertutup? Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan selanjutnya kewajiban kita yang ketiga, yaitu menghafalkannya. Bagi umat Islam, menghafalkan seluruh atau sebagian ayat-ayat Al-Quran tidak bisa kita pungkiri, sebab sebagaimana mungkin kita dapat melaksanakan sholat dengan baik dan meresapi bacaan-bacaan kalau kita sama sekali tidak hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran. Seorang yang paling banyak menghafal Al-Quran tentu mendapat penghormatan khusus, sebagaimana peristiwa di zaman Nabi Muhammad SAW yang telah mengumpulkan
Dua orang gugur di medan perang Uhud dalam satu kain. Kemudian beliau bersabda, barang siapa di antara mereka yang lebih banyak menghafal Al-Quran, lalu beliau mendahulukannya di dalam liang lahat, dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Dengan demikian, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yang terakhir, yaitu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sangat bersyukur karena sejak ini telah ada banyak beberapa metode baca Al-Quran. Ada An-Nahdiyah, Qiraati, Al-Barqi, Al-Barjan dan sebagainya, sebagai metode untuk belajar mudah membaca Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah yang singkat ini, marilah kita semua berdoa. Setelah kita mendengarkan khutbah tersebut, diharapkan dapat menimbulkan semangat baru sehingga berniat ingin membaca Al-Quran. Kita renungkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita selalu akan terbimbing dari sentuhan tangan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai kehidupan yang berbahagia fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihis salihin wa qur rabbil khir warham wa anta khairur rahimin.